اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir. Dan pada saat ini kita akan memasuki jilid 2, yaitu pada halaman 3 dan 4. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengenali beberapa huruf yang disambung dan huruf tersebut memiliki bentuk atau rasem yang sama. Pada halaman 3 kita akan mengenali huruf Shad, Dhad, Ain, dan Ghain. Pertama, silakan perhatikan antara huruf Shad dan Dhad itu memiliki bentuk dasar atau rasem yang sama. Yang membedakan adalah huruf Shad tidak ada titiknya dan huruf Dhad memiliki titik satu di atas. Ketika huruf ini disambung, maka garis melengkung ke bawah pada bentuk huruf menjadi tidak ada dan sedikit melurus ke depan. Perhatikan perubahannya, kepalanya sama namun tidak memiliki garis lengkung ke bawah. Dan di depannya ada sedikit garis ke depan untuk menyambung dengan huruf yang ada di depannya. Lalu bagaimana jika sebelum huruf Shad atau Dhad ini ada huruf lain? Maka silakan perhatikan di sini bentuk kepalanya tidak berubah, hanya huruf sebelumnya saja tinggal disambung. Begitu juga di sini silakan perhatikan. Jadi kepala hurufnya tidak berubah, huruf sebelumnya saja yang disambungkan. Baik, sambil belajar mengenali huruf Shad dan Dhad ketika disambung, kita juga akan selalu berlatih memfasihkan huruf Shad dan Dhad ini, yaitu dengan cara menyempurnakan makhraj dan sifat hurufnya. Bagi Anda yang ingin mengetahui sifat huruf dan makhraj dari huruf Shad dan Dhad ini, silahkan Anda klik link yang ada pada deskripsi video, yaitu metode Ad-Jani jilid 1. Kaidah pembelajaran masih sama seperti sebelumnya, yaitu karena di sini masih satu harokat atau satu ketukan, maka tidak boleh ditahan atau tidak boleh dipanjangkan. Contoh, sobaro, baro, dibaknya ditekan atau dipanjangkan. Ini tidak boleh. Lebih baik jika Anda masih belum lancar, maka Anda putus-putus terlebih dahulu, namun tetap satu harokat. Contoh, so, ba, ro, sobaro. Demikian, daripada Anda memanjangkannya karena itu sebuah kesalahan. Baik, mari kita mulai. Perhatikan juga bagaimana posisi mulut saat mengucapkan huruf-huruf ini. Shad, Shad, Dhad, so, ba, ro, sobaro, do, ro, ba, daraba, sadiqa, khalisu, qusida, nusira, basiru. Silakan Anda ulang-ulang sampai betul-betul lancar dan nyaman dalam mengucapkan huruf Shad dan Dhad sesuai dengan sifat dan makhrajnya. Selanjutnya kita akan memasuki huruf Ain dan huruf Ghain. Huruf Ain dan huruf Ghain juga memiliki bentuk dasar atau rasem yang sama. Yang membedakan adalah Ain tidak ada titiknya dan Ghain ada titiknya satu di atas. Ketika disambung, perhatikan, ketika disambung dengan huruf yang ada di depannya, maka lengkung ke bawah bentuk huruf menjadi hilang, sehingga berubah bentuk menjadi seperti ini. Lalu bagaimana jika sebelum huruf ada huruf yang lain? Maka bentuknya akan berubah seperti ini. Perhatikan, bentuknya akan berubah seperti ini, baik di tengah maupun di akhir atau di ujung. Ketika
ketika di awal bentuknya adalah seperti ini. Tidak ada garis melengkung ke bawahnya, hanya kepalanya saja. Namun jika di tengah dan di akhir akan berubah bentuk kepalanya seperti ini. Dan yang membedakan antara ain dan ghain adalah titiknya. Kalau ain tidak ada titiknya dan ghain ada titiknya. Bagi Anda yang ingin mengetahui sifat dan makhraj dari huruf ain dan ghain, silakan Anda lihat pada video yang linknya sudah kami siapkan pada deskripsi video. Mari kita akan belajar mengenali huruf ain dan ghain sekaligus berlatih mengucapkannya sesuai dengan makhraj dan sifat huruf. Ain, ain, ghain, a, di, lu, adilu, a, ri, fu, arifu, gu, ri, ma, gurima, go, da, ko, godako, a, to, bu, atobu, a, ji, lu, ajilu, gu, si, la, gusila. Silahkan Anda ulang-ulang sampai Anda betul-betul lancar. Dan jika sudah lancar, silahkan langsung saja baca hurufnya secara disambung. Seperti contoh, atobu, tidak perlu dieja. Selanjutnya, ja, a, la. Jika disambung, bentuk tulisannya menjadi seperti ini. Ja'ala, ba, la, gho, balagho, sa'idu, fu'ila, rafi'u. Bagi Anda seorang guru, maka cukup menerangkan huruf yang dirangkai dan yang diputus. Mari kita lanjutkan pada halaman 4 jilid 2 metode Ad-Jani. Pada halaman 4 kita akan mempelajari perubahan bentuk huruf kaf ketika disambung dan ketika sendiri. Perhatikan, ini adalah bentuk huruf kaf ketika berdiri sendiri, yaitu ada garis, kemudian di tengahnya ada bentuk seperti hamzah kecil. Namun ketika huruf kaf ini disambung dengan huruf yang ada di depannya, maka bentuknya akan berubah seperti ini. Ini adalah bentuk huruf kaf kecil, yang di sini yang seperti hamzah yang dibesarkan. Nah, seperti ini. Ini contoh ketika disambungnya, kaf disambung dengan huruf fa, kemudian ro. Lalu bagaimana jika huruf kaf disambung dengan huruf yang sebelumnya? Maka bentuknya seperti bentuk awal. Seperti ini ya, tidak ada perubahan. Hanya tinggal disambungkan saja dengan huruf yang ada di sebelumnya. Sehingga perhatikan, perubahan huruf kaf ini terjadi hanya ketika di depan. Ini contohnya berubah seperti bentuk yang di tengah kaf ini menjadi besar. Ini contoh yang di depan seperti ini, dan di tengah seperti ini. Ini di tengah huruf kaf. Ini disambung dengan huruf yang ada di depannya, kemudian disambung dengan huruf yang setelahnya. Namun ketika di akhir, dia akan berbentuk sama seperti huruf ketika berdiri sendiri. Mari kita berlatih membaca dan mengenali huruf kaf ketika disambung, sekaligus berlatih mengucapkannya dengan sifat dan makhraj yang tepat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui sifat dan makhraj huruf kaf, kami sudah siapkan link videonya pada deskripsi video, yaitu metode Ad-Jani jilid 1. Mari kita mulai. Kaf, kaf, ka, fa, ro, kafaro, ma, li, ku, maliku, ku, ti, ba, kutiba, kalama, kamula, hu, ki, ma,
hukima. Jika Anda sudah lancar, langsung saja baca hukima. Tidak perlu dibaca satu persatu. Dibaca satu persatu hanya untuk melatih kelancaran Anda dan menjaga supaya tidak dibaca panjang pada salah satu hurufnya. Tetap dijaga satu harokat. Fakaro, syakuru, maliki, salaka, dhahika. Selanjutnya adalah huruf nun. Perhatikan ini adalah huruf nun ketika berdiri sendiri. Lalu bagaimana jika huruf nun disambung dengan huruf yang ada di depannya? Dia akan berbentuk seperti garis seperti ini dan memiliki titik di atas. Perhatikan nun dan ba maupun ta maupun tha itu memiliki bentuk yang sama ketika disambung. Yang membedakan adalah nun memiliki titiknya di atas, kalau huruf ba titiknya di bawah. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, yaitu metode Ajani Jilid 2 halaman 1 dan 2. Lalu bagaimana jika huruf nun di tengah? Maka huruf nun di tengah posisinya akan seperti ini. Ini juga sama dengan rasem yang dimiliki huruf ba, ta, dan tha. Yang membedakan adalah titiknya. Jadi perhatikan, jika titiknya satu di atas, itu adalah huruf nun. Namun perhatikan, seringkali ada yang terkecoh antara huruf nun dengan huruf dzal. Jika huruf dzal itu tidak disambung, karena huruf dzal tidak bisa disambung dengan huruf yang ada di depannya. Perhatikan ini contohnya, tidak disambung. Sementara huruf nun itu disambung ke huruf yang setelahnya. Jadi sebagaimana membedakan alif dan lam, alif tidak mungkin disambung dengan huruf setelahnya, sementara jika disambung dengan huruf setelahnya adalah itu lam, bukan alif. Demikian, bagi Anda yang ingin mengetahui makhraj dan sifat huruf nun, silakan, kami sudah siapkan link videonya pada deskripsi video. Mari kita membaca huruf nun dengan sifat dan makhraj yang sudah disampaikan pada video jilid 1. Nun, nun, nusira, nusira, nadhira, nadhira, nuzila, nuzila, nasuha, laqina, ghanamu, hasuna. Terus Anda ulang-ulang sampai Anda lancar dalam membacanya dan benar dalam mengucapkannya. Jangan beranjak ke halaman selanjutnya sebelum Anda betul-betul menguasai pada halaman ini. Sampai berjumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. صدق الله الحليم صدق الله الذي أنزل الفرقان